Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya pelajari tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu ta'riful insan atau pengenalan manusia. Allah menciptakan manusia dengan banyak kelebihan dari makhluk lain. Dilihat dari penciptaannya, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu diciptakan dari tanah, kemudian diberikannya ruh. Dari kedua unsur tersebut, manusia dibekali beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hati. Di dalam hatilah manusia mempunyai niat dan tekad. Yang kedua, akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang istimewa, karena dengan akal manusia bisa mencari ilmu pengetahuan dan memahami hal yang Allah ajarkan. Yang ketiga, jasad. Jasad ini sebagai realisasi dari kedua potensi tersebut, yaitu hati dan akal. Pembahasan yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Setiap manusia harus memahami hakikat dari diri sendiri. Sebagai manusia, hal ini penting agar kita bisa bersyukur serta bisa bersikap sebagai manusia terhadap Khalik. Hakikat yang pertama yang harus dipahami ialah bahwa manusia itu makhluk, yaitu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kedua, manusia itu ialah makhluk yang lemah, banyak kekurangan dan keterbatasan. Yang ketiga, bodoh. Sepintar-pintarnya manusia, manusia tidak akan pernah tahu rahasia Allah. Yang keempat, fakir. Manusia tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuan Allah, juga tanpa bantuan orang lain, karena hakikatnya manusia ialah makhluk sosial. Hakikat yang kedua, bahwa manusia itu dimuliakan, makanya manusia diberikan ruh. Manusia juga selain mempunyai kekurangan, juga diberikan kelebihan dan keistimewaan. Manusia diciptakan dengan sempurna, yaitu salah satunya diberi akal, bahkan alam juga tunduk kepadanya. Manusia itu diciptakan dengan diberi beban. Dengan adanya kelebihan akal, manusia dibebani dan diberi jawab agar beribadah, yaitu tunduk kepada Allah selaku pencipta kita, dan diberi tanggung jawab agar mampu menjaga amanah untuk menjaga bumi dan menjadi khalifah di muka bumi. Yang selanjutnya, mukhayyar, yaitu bebas memilih. Allah memberikan akal dan hati kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang manusia dapat memilih untuk menggunakan akal dan beriman dengan benar sesuai apa yang Allah kehendaki, yaitu beriman atau menjadi manusia kafir yang menutupi kebenaran dan tidak menggunakan akal dan hatinya dengan benar. Oleh karena itu, hakikat manusia yang terakhir ialah najzi, yaitu mendapat balasan dengan kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia
takwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Potensi yang dimiliki manusia diantaranya yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga potensi tersebut merupakan nikmat besar yang harus disyukuri. Jika kita tidak menggunakan nikmat ini dengan benar, maka Allah akan memberi balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, jika digunakan dengan benar nikmat tersebut, maka akan dapat balasan, yaitu berupa surga. Pembahasan yang keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafsul insan atau jiwa manusia adalah pangkal kembali baik buruk secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberi kebebasan memilih pada jiwa manusia, yaitu takwa atau fujur. Nafsul insan terbagi menjadi dua, yaitu nafsu atau hawa dan ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Jiwa manusia dibedakan menjadi tiga keadaan. Yang pertama, nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang aruh, azam dan akal mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginan. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah zikir. Yang kedua yaitu nafsul lawamah atau jiwa yang menyesali diri. Jiwa yang ruhnya tarik-menarik dengan al-hawa. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-ra'yu atau rasio, sedangkan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Yang ketiga yaitu nafsul amarah bisu'i atau jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Jiwa yang ruhnya dikendalikan atau al-hawa. Jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Pembahasan yang kelima yaitu sifatul insan atau sifat manusia atau tanda lahiriah yang melekat pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yakni memilih antara dua jalan, yaitu jalan kebenaran, takwa atau iman. Yang kedua, jalan kebatilan, fujur atau kufur. Dua dorongan itu akan tarik-menarik. Kalau fujur yang kuat, maka takwa yang akan melemah. Tapi sebaliknya, kalau yang kuat adalah takwa, maka fujur melemah. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan at-tazkiyah, yaitu membersihkan diri, yaitu belajar, berlatih, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berpribadian sebagai ibadur rahman atau hamba yang penyayang. Sifatnya yaitu banyak bersyukur, bersabar, penyantun, selalu bertaubat, lemah lembut, jujur dan terpercaya. Oleh karena itu, orang tersebut akan menjadi orang yang sukses. Tetapi sebaliknya, orang yang merugi ialah at-tadsi. Orang seperti memiliki sifat yaitu desah, berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak mendebat dan membantah, zalim dan aniaya. Pembahasan yang keenam yaitu hakikatul ibadah. Hakikat ibadah kepada Allah. Karena ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, itulah syarat manusia berislam. Kata ibadah berarti patuh, tunduk, dan merendahkan diri. Ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Secara etimologis diambil dari dua kata, yaitu abada ya'budu abdan, yang berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Harta kita milik Allah, sehingga seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk Allah dan memperoleh ridhonya. Hidup matinya di tangan Allah dan diciptakan hanya untuk ibadah dan menghamba kepadanya. Manusia diciptakan oleh Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban begitu saja. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini
untuk beribadah, agar manusia mencapai derajat takwa